wabarakatuh. Selamat siang Ibu-Ibu. Yang terhormat Ibu Lurah Siti Fatimah yang kami hormati, dan yang terhormat untuk Bapak Ibu-Ibu hadirin semua yang ada di sini. Terima kasih untuk waktunya kita bisa kumpul di desa ini. Perkenalkan dari kami mahasiswa dari STIE Dharma Agung. Nama saya Hanto, nama teman saya jadi Pak Toto, Pak Toto Pak Sarmanto, dan untuk narasumber kita Pak Haji Muklis SPD. Di sini siang ini kita akan presentasikan untuk penanganan sampah. Waktu dan tempat. Terus selanjutnya mungkin ada sambutan dari Bu Siti Fatimah. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Kepala Desa Harjamekar, Bapak Haji Lurah Wijayanto, Sarjana Sosial beserta seluruh staf jajarannya. Yang saya hormati mahasiswa STIE Dharma Agung, yaitu Mas Suhanto, Mas Toto beserta rekan-rekan. Yang saya hormati, yang saya cintai, ibu-ibu kader Posyandu, ibu-ibu kader PKK yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita pada hari ini, pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama di kantor Desa Harjamekar dalam rangka acara sosialisasi penyuluhan tentang sampah bersama dengan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharma Agung. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu kader yang sudah meluangkan waktunya sehingga bisa hadir memenuhi undangan saya yang saya share di grup. Mohon maaf apabila saya mengganggu waktu jam siangnya ya Bu ya. Biasanya ibu-ibu tidur siang, tapi khusus hari ini saya sudah datang ke desa. Ya, semoga dengan adanya acara ini ya Bu ya, kita bisa bersilaturahmi dengan para mahasiswa. Sekian sambutan dari saya, dan selanjutnya akan ada pemaparan materi nih Bu dari narasumber kita. Sambutan dari saya kurang lebihnya mohon maaf, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Ibu. Semangat dong, kan udah tadi pasangin apa lagi? Ada blender. Kira-kira kalau saya ngundang ibu-ibu gak dapat door prize ini, semangat gak? Semangat. Udah saya mau pulang lagi ya. Nah Bu, saya nggak mungkin, ya mungkin Mas saya nggak tahu diri udah saya ganggu waktunya ibu-ibu semua di sini, udah minta waktunya, udah berkenan hadir kurang lebih sejam 2 jam buat tugas kita di sosialisasi ke masyarakat, pengabdian kita ke masyarakat.
Walaupun mungkin ini terbilang singkat ya Bu, karena cuma sosialisasi aja yang sebenarnya dari Bu Lurah sendiri, dari Pak Lurah sendiri sudah mengadakan program yaitu bank sampah ya Bu. Ya itu bagus banget. Jadi dari latar belakangnya menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau kita biasa sebut KLHK, Indonesia menghasilkan lebih dari 175.000 ton sampah setiap hari. Jumlah ini setara dengan sekitar 64 juta ton sampah per tahun. Sebagian besar tidak terkelola dengan baik, contohnya sampah dibuang sembarangan. Tujuan seminar ini meningkatkan kesadaran pengelolaan sampah, terus mengenalkan prinsip reduce, reuse, recycle. Jadi pemilahan Bu, mana yang bisa dikurangi, mana yang bisa didaur ulang, itu betul sekali. Terus menumbuhkan rasa tanggung jawab lingkungan. Nah, jadi apa yang misalnya kita habis minum botolnya dibuang, susah nih nggak ada tempat sampah, nggak kalau nggak ada tempat sampah ya bawa pulang dulu sampai ketemu tempat sampah baru dibuang gitu. Itu rasa tanggung jawab terhadap kita terhadap lingkungan. Masih grogi gue ya kan saya. Iya. Memberikan solusi konkret dan tindakan nyata ya, ini udah dilakukan nih di Desa Harja Mekar, ini udah dilakukan. Ya harapannya nanti dari Bu Lurah ada program-program yang lebih baik lagi mengenai sampah dan selanjutnya jenis-jenis sampah. Ya ini ada bisa ibu bisa lihat sendiri, ada organik, anorganik, B3. Sekarang saya jelasin sedikit tentang organik. Organik sampah yang berasal dari bahan alami seperti tumbuhan, hewan, dan mudah terurai secara biologis. Contohnya sisa makanan, terus kulit buah, daun kering, ampas kopi, ya, tulang ikan. Nah itu nanti akan terurai sendiri Bu. Penanganannya dapat dijadikan kompos atau pakan ternak. Nah itu juga salah satu caranya. Nah, dampak jika tidak dikelola, jadi dari yang organik itu jika tidak dikelola menimbulkan bau busuk. Betul ya Ibu? Bapak Ibu. Maaf Bu, masih grogi lagi. Menimbulkan bau busuk, menarik hama, dan menghasilkan gas metana. Gas metana, karena apa? Kenapa menimbulkan gas metana? Saya pernah lihat salah satu kota di Jawa Barat, lebih tepatnya Garut mungkin ya. Waktu itu saya mau naik gunung dan di desa itu dia lagi bikin sepi tank. Tahu ya sepi tank? Jadi dari sepi tank itu dia menimbulkan gas metana. Nah, gas metana itu yang dipakai untuk masak nasi, masak goreng-goreng. Karena apa? Jadi mereka nggak pakai gas LPG yang 3 kilo. Jadi dia dari gas metana dari septic-nya sendiri. Dia pakai seperti itu. Nah selanjutnya untuk anorganik, sampah yang berasal dari bahan non alami atau hasil olahan manusia yang sulit terurai secara alami dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk hancur. Contohnya plastik, logam, kaca, ya, kaleng. Jadi seperti itu. Untuk penanganannya dapat didaur ulang menjadi barang baru melalui proses industri atau bank sampah. Ini yang sudah berjalan. Untuk yang proses industri gimana? Misalnya nih, botol ini saat misalnya sudah kosong nanti dihancurkan lagi Bu. Biasanya jadi ember, jadi plastik. Kalau kayak gini lagi nggak mungkin karena ini sekali pakai. Maksudnya kalau udah diproduksi itu pakai yang materialnya dari yang ori lagi, nggak mungkin dari recycle. Karena apa? Nanti kan diminum ibu-ibu semuanya kan. Karena kalau nggak sesuai standar dari produksinya, nanti airnya akan tercemar.
Yang selanjutnya B3, bahan berbahaya atau beracun. Jenis sampah yang mengandung zat beracun, korosif, mudah meledak atau berbahaya bagi manusia dan lingkungan, bahkan dalam jumlah kecil. Contohnya apa? Baterai bekas, benar, baterai kimia, lampu neon, oli, ya, betul. Baterai bekas. Ya, baterai bekas. Penanganannya harus dikelola secara khusus melalui fasilitas pengolahan limbah B3 oleh pihak yang berwenang, biasanya dari satu instansi tertentu atau perusahaan yang memang mengelola bagian limbah B3. Dampaknya jika tidak dikelola mencemari tanah dan air. Nah, itu kalau kimia misalnya terkena air atau terkena di sungai, pasti salah satunya ikan. Ya, contohnya ikannya tiba-tiba pada oleng, ya, itu. Terus kalau yang misalnya masih buat mandi air, mungkin gatel-gatel, atau yang masih nyuci di kali pasti pada gatel-gatel kalau dari airnya sendiri, sungainya sendiri sudah tercemar limbah B3. Prinsip 3R. Pertama, resus. Gunakan kembali botol, tas, dan pakaian daripada langsung dibuang. Barang-barang seperti botol plastik, tas kain, atau pakaian lama bisa dipakai ulang untuk keperluan lain. Misalnya botol bekas digunakan untuk menyimpan cairan. Ya, misalnya nih, aqua, kalau udah habis bisa buat sedikit, saya juga mau pamer. Sirup, Mas, sirup. Enggak, bukan. Rasa melon. Jadi pembersih lantai. Jadi misalnya nih yang punya Soklin liquid atau biasanya Mama Lemon. Kalau biasanya belinya curah atau beli yang literan, ya Bu, ya, kan bisa dipakai lagi, taruh lagi di botol juga bisa. Nah, kebetulan ini saya nggak dari sini, tapi saya beli, jadi saya tambah doang sebenarnya. Nah, jadi sampai mana sih saya? Oke. Buat kerajinan dari bahan bekas yang sudah tidak terpakai, diolah menjadi produk kreatif yang bernilai jual. Mungkin ibu-ibu udah pernah bikin, ya, seperti tadi Bu Lura juga udah udah pamer, Pak, saya juga bikin loh. Oh, itu ternyata kita telat, Bu. Dan ya alhamdulillah ini saya beli, Bu. Karena iya, bukan nggak tahu, Bu. Bukan nggak tahu caranya, mohon maaf, nggak ada waktunya. Banyak duitnya. Kalau bukan nggak bisa caranya, nggak ada waktunya, mohon maaf, makanya saya beli. Ini anggap aja ini saya yang bikin, saya laporan. Nih, ada nih. Terus refill, produk yang ada di rumah mengisi ulang, tadi udah saya sebutin, sabun cair, sampo, dan lain sebagainya itu bisa direfill ke botol yang bekas. Terus contohnya pot tanaman, ya, ini bisa dilihat, ini kan dari botol galon, ya, galon aqua. Nah, sekarang kan banyak nih air mineral 18.000 udah sama botol-botolnya. Itu sekarang udah sering semua pot semua pakai air mineral. Jadi air mineral itu selain produksi air mineral juga dia produksi pot kayaknya. Ada jahe, dia. Ya, selanjutnya recycle, daur ulang sampah plastik, kertas, logam, sampah organik seperti plastik, kertas, logam dapat diproses kembali menjadi bahan baku untuk bahan baru. Ya, tadi contohnya, jadi mungkin kalau ibu-ibu pengen tahu, ya, saya ngasih sedikit bocoran. Ya, kalau ada yang jual baskom, ember yang di pentung-pentung kayak gini cuma 5.000, 10.000, 15.000, itu bahannya bukan yang standarnya mereka. Saya pastiin
Nah, karena Pak Harto juga produksinya seperti itu dia. Harusnya standarnya mereka Pak Harto belinya dari Bantar Gebang misalnya yang udah dicaca-caca, itu saya kasih tahu ya, itu rahasia, jangan bilang ke siapa-siapa. Kayaknya gue udah tahu ya. Aku dibilang. Kayaknya bilang ya. Selanjutnya buat bahan kompos sampah organik. Sampah organik seperti sisa makanan, daun kering ini buat kompos. Ya, jadi nanti ditanam atau ditempatin atau dibakar atau seperti apa atau buat pakan ternak biasanya itu juga bisa. Gunakan tempat sampah terpilah, memisahkan sampah sesuai dengan jenisnya. Nah, ini contohnya seperti ini Bu. Maaf ya, biar kelihatan. Iya. Saya satu-satu deh. Maaf ya Bu Lurah. Iya, iya. Nah ini, hah? Iya. Kalau di beda saya produksi kayak gini udah saya kasih satu-satu. Buat naruh Dina itu. Ya mungkin nanti saya akan taruh seperti ini juga. Ini namanya identitas. Identitas saya nanti izin saya taruh di kemarin tempat sampah yang belum ada identitasnya. Nanti saya akan taruh seperti ini. Ini sampah organik Bu. Misalnya sisa makanan, terus apalagi tuh kertas, apalagi sayuran, terus ampas kopi, kantong teh, tisu. Nah ini masuk ke dalam sampah organik. Jadi ibu-ibu juga harus edukasi nih sama misalnya emak-emak yang lain yang apalagi yang nggak hadir di sini, yang biasanya suruh hadir susah pasti ada kan kayak gitu ya. Pasti ada. Ngapain ini nggak datang? Tuh gua dapat kipas angin misalnya gitu. Nah, ini selanjutnya untuk limbah B3. Limbah B3 itu apa sih? Limbah B3 itu kayak baterai bekas, deterjen bekas, terus apalagi itu kaleng, ya, terus kain majun yang bekas oli. Kain majun, enggak semuanya kain majun itu bisa diolah atau terurai, enggak. Kalau yang bekas oli itu juga masuk ke B3. Karena apa? Ada terkandung olinya itu, Bu. Ya. Terus kabel. Nah, kabel itu juga bahaya karena apa? Ada unsur tembaganya. Itu. Dan yang terakhir sampah non organik. Nah, tadi udah disebutin benda apa saja sih yang termasuk sampah non organik? Benda, plastik, kaleng yang udah, terus beling tau? Kaca, pulpen bekas, cutter, dan styrofoam itu masuk ke non organik. Paham ya Ibu? Samamu? Peran apa sih yang harus kita lakukan? Ini peran individunya. Peran individu memilah sampah dari rumah. Mulailah memisahkan sampah organik, anorganik, dan B3 di rumah. Dengan memilah sejak awal, proses pengelolaan dan daur ulang sampah menjadi lebih mudah. Nah ini juga dari PR juga nih buat, maaf ya Bu Lurah ya. Iya. Monggo Mas. Jadi jangan sampai ibu-ibu udah milah ini setelah masuk ke truk disatuin jadi satu. Bener ya, pernah kelihatan ya? Nah, udah dipilah di rumah pilah truk dilempar-lemparin juga gitu. Nanti mungkin Bu Lurah berarti beli truk 3 Bu. Untuk yang organik kan organik. Atau di plastiknya diiketin ya Bu Lurah ya, kalau emang secara fasilitas belum memadai di plastiknya. Oh ini sampah organik, ini anorganik, ini B3, kalau bisa seperti itu. Syukur-syukur ya Bu Lurah bisa memfasilitasi full. Mengurangi konsumsi plastik, batasi penggunaan plastik sekali pakai. Seperti kantong plastik, sedotan, dan botol minuman sekali pakai. Pilih alternatif ramah lingkungan seperti tas kain dan botol minum isi ulang. Ya. Jadi sekarang udah banyak nih Bu nih, misalnya di Alfa, Indomaret,
Kayaknya sekarang udah ada plastik lagi. Kemarin kita suruh bawa tas sendiri ya. Sekarang kayaknya udah. Karena apa? Kasirnya juga puyeng. Kalau nggak ada plastik, nggak jadi belanja kan. Oh baku. Tapi terus kayak sedotan seperti itu banyak sekarang restoran di Jabodetabek itu sudah tidak menggunakan sedotan yang plastik. Itu udah beberapa sudah, contohnya kayak Solaria itu udah nggak pakai seperti itu, kayak sedotan plastik. Nggak tahu ya kalau di luar Jabodetabek nggak tahu. Terus mengedukasi keluarga, tetangga, ibu-ibu yang nggak datang, ya, ibu-ibu yang nggak datang, berbagi informasi dan kesadaran tentang pentingnya pengelolaan sampah. Ya, jadi kalau pas lagi ngumpul jangan ngomongin tetangga yang nggak datang doang, ngomongin sampah juga ini nih, diedukasi. Bu, tolong nih. Kasihan ya dia ya, padahal kan kemarin kalau itu dapat itu tuh. Kasihan dulu ini. Ya, jadi diedukasi tetangga, terus anak, terus cucu itu kalau bisa dari dini diedukasi buat. Karena apa? Pentingnya memilah sampah itu berdampak bagi masa depan Indonesia. Bergabung dalam lingkungan, ikut serta dalam komunitas seperti Pandawara atau program lingkungan sekitar seperti kegiatan bersih-bersih, terus kerja bakti ya Bu ya, tadi bank sampah dan kampanye pengurangan sampah. Terus selanjutnya peran komunitas dan pemerintah. Jadi tadi yang udah Ibu sebutkan, peran komunitas memegang peran penting dalam mengelola sampah secara langsung di tingkat lokal. Contohnya tadi yang udah berjalan bank sampah, tempat di mana warga semua menyetorkan sampah terpilah daur ulang sekaligus mendapatkan manfaat ekonominya. Oke, selanjutnya gotong royong, kayak contohnya kerja bakti ya, membersihkan lingkungan itu juga contohnya salah satu. Terus peran pemerintah bertanggung jawab menyediakan regulasi dan memfasilitasi, contohnya kayak dari desa memfasilitasi bank sampah. Bukan cuma korban doang, Bu Lurah juga nyediain sampah, baknya gede-gede banget ya Bu. Kemarin ada 3 atau 4 itu. Nah itu juga salah satu fasilitas yang dari pemerintah untuk masyarakatnya. Ya. Terus kolaborasi, mengelola sampah yang efektif membutuhkan kerjasama antara berbagai pihak termasuk masyarakat, sekolah, ya, LSM, swasta dan yang lain sebagainya. Pokoknya nggak boleh saling meta sendiri. Ya itu kan sampahnya PT, oh ini sampahnya desa, ini sampahnya, nggak boleh kayak gitu. Kalau bisa kolaborasi biar apa? Semua yang ada di lingkungan desa Harjamekar bersih dari sampah. Tuh. Ngantuk nih ya. Samamu jam-jam segini tuh udah habis makan. Nah ini ada beberapa studi kasus ya Bu. Ini lokasi bank sampah di RW 9. Mohon maaf saya belum bisa kasih contoh yang di Harjamekar karena presentasi ini udah saya buat jauh-jauh hari sebenarnya. Mohon maaf Bu. Ini ada studi kasus di lokasi bank sampah RW 9 terletak di Kelurahan Jatisari, Kota Bekasi. Ya walaupun ini malah berantakan, yang di Harjamekar bagus sudah rapi. Tepuk tangan buat Bu Lurah. Ya, jadi mekanismenya dari bank sampah RW 9 ini menerapkan sistem tabungan bagi nasabahnya dengan mekanisme sebagai berikut. Setor. Nah ini kalau bisa ada yang menjelaskan mekanisme bank sampah di Desa Harjamekar, tunjuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Eti, mungkin udah pada kenal semua ya. Awal mula pembentukan bank sampah, jadi gini, setiap kader itu
diajak bareng-bareng gitu ya untuk mengelola bank sampah. Nah, pertama itu dari kader-kadernya juga untuk ditimbang bareng-bareng gitu, hasilnya nanti kita deposit gitu. Nah, kalau misalnya mau diambil secara per bulan ya nggak apa-apa, kalau memang itunya banyak itu hasilnya ya. Kalau memang nanti dideposit terserah, itu mah terserah penimbangan dari ibu kader tersebut. Nah, nanti dikelola sama ibu kader. Nah, nanti kita ditimbang gitu awalnya ya, udah ditimbang, sampahnya ditimbang, sampahnya ditimbang, lalu itu penimbangannya itu Dicatat di buku dicatat di buku, di pembukuan, ya, ditabung. Itu karena sampah di Itu karena sampah kita banyak, nah jadi mengurangi sampah di masyarakat, gitu. Dan supaya apa, lingkungan kita menjadi bersih dan sehat. Udah cuma itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, inovasi pengelolaan sampah. Jadi ini salah satu contoh inovasi pengelolaan sampah. Jadi ekobrik, botol plastik diisi padat. Jadi plastik-plastik misalnya dari barang yang sudah tidak terpakai. misalnya ini juga kalau emang udah nggak ada bentuknya bisa dicaca-caca lagi, dimasukin ke botolnya itu, Bu. Ya, jadi botol ini bukan botol yang kosong, Bu. Ini botol diisi sampah plastik lagi sampai padat, dan ini dibentuk untuk tempat bapak-bapak ngopi bisa dilihat ya. Nah, itu juga salah satu cara untuk mengelola sampah yang baik. Ekobrik adalah inovasi kreatif mengolah sampah, caranya baik padat sampai plastik organik seperti bungkus makanan, sedotan, plastik resep. Itu dicaca-caca dimasukkan ke botol. Manfaatnya tadi mengurangi volume sampah plastik dan menciptakan barang berguna dari limbah. Gitu. Nah, ini aplikasi pengelolaan sampah ini juga nanti mungkin seiring berjalannya waktu, tahun per tahun, mungkin dari Bu Lurah sendiri bisa nih pakai nanti aplikasi. Misalnya ibu mau setor ya, tinggal klik aplikasinya, saya ada sekian kilo, nanti dari petugasnya keliling ke rumah. Mungkin seperti itu. Nextnya ya Bu ya, mudah-mudahan nanti akan terus berkembang bank sampahnya kantor Desa Harjamukti. Amin. Amin. Apa sih? Pasti dalam mengelola bank sampah ada tantangan dan hambatan, benar nggak Ibu? Salah satunya ibu-ibu yang belum gabung ya Bu ya. Iya. Ya, tantangan dan hambatan pengelolaan sampah, rendahnya kesadaran masyarakat. Ya. Banyak orang yang belum terbiasa memilah dan mengelola sampah. Ya, tadi kalau kita nggak tahu pasti mengelola sampahnya sembarangan aja satuin. Tapi setelah mungkin mudah-mudahan dari presentasi ini, ibu-ibu bisa memilah sampah mana yang ini organik, ini organik, ini bertiga, ini bisa jadi duit nih, Ini jadi pupuk nih. bisa dapat nih kayaknya sebulan segram ya, saya seperti ini. Orang satu detik sejuta gram. Ya, bisa. Bedanya besi, Bu. Terus minimnya fasilitas pilah sampah. Nah, ini mungkin nanti per RW atau per RT atau per gang dari desa bisa memfasilitasi ya Bu. Mudah-mudahan mungkin dari saldo bank sampah yang terus meningkat bisa jadi fasilitas yang baik untuk pengelolaan sampah, atau ada anggaran tersendiri dari desa, nanti bisa misalnya per gang atau per RT, per RW nanti ada tempat sampah yang khusus dipilah. Solusinya, kurangnya edukasi berkelanjutan, sosialisasi. Jadi sosialisasi seperti ini Bu, misalnya nih saya sosialisasi. Nah, mungkin dari pihak desa atau setiap PKK ya Bu, kalau di RW ada PKK ya. Nah, itu setiap PKK 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali harus ada sosialisasi tentang ini pemilihan sampah. Jadi bukan cuma sekali sosialisasi terus
setahun atau 2 tahun lagi baru sosialisasi ya. Mungkin kan biar apa? Orangnya juga maintain gitu loh. Orangnya juga oh ya ini sosialisasi ini Bank Sampah ini serius loh. Jadi kita harus maintain atau harus sosialisasi sesering mungkin, minimal mungkin 3 bulan sekali, 6 bulan sekali gitu. Jadi tingkat kesadaran masyarakatnya, oh ya karena apa? Terus diulangi. Orang-orang Indonesia itu kalau nggak dipecut, ya Bu, kalau nggak disuruh nggak jalan. Bukan cuma saya juga ada seperti itu. Saya juga punya member yang harus dipecut dulu baru jalan. Gitu. Sosialisasi rutin ya tadi udah saya sampaikan, intensif bagi warga yang aktif ya. Contohnya ibu-ibu yang satunya paling banyak. Nah itu intensif program sekolah agar anak-anak belajar peduli di lingkungan sejak dini. Nah itu jadi bukan cuma di sekolahan, di rumah juga ibu-ibu harus kasih edukasi pengetahuan ke anak mulai sejak dini tentang penanganan sampah yang baik. Nah, kalau memang misalnya nanti Bu Lurah dari materi ini pengen di-share, nanti saya kasih, atau ibu-ibu mungkin pengen materi ini biar di rumah misalnya suami suruh duduk, anak suruh duduk, ibu jelasin nih, ini tadi ada ini, itu nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa misalnya di rumah nih HP-nya dipegang ini loh sampah seperti ini organik, ini anorganik, ini hambatannya seperti ini, tanahnya seperti ini, jadi bapak sama anak-anak nanti harus seperti ini ya gitu. Oke, aksi nyata yang dapat dilakukan. Nah, bawa tumbler. Tahu Bu tumbler? Nah, itu bawa tumbler dan tas belanja sendiri. Contohnya banyak ya Bu sekarang. Contohnya seperti ini Bu, banyak kadang di mana supermarket, minimarket juga sekarang banyak yang jual seperti ini, menyediakan seperti ini, karena apa, ini bisa dipakai lagi buat belanja sampai berpuluh-puluh kali. Nah. Terus dukung produk daur ulang, memilih produk yang dibuat dari bahan daur ulang, contohnya seperti ini ya Bu. Dukung produk, kan kalau saya nggak beli berarti nggak dukung. Ini saya dukung nih produknya. Karena saya nggak sempat. Kalau nggak beli berarti nggak dukung ya. Iya makanya karena saya nggak sempat berarti saya beli. Iya contohnya ini juga ya gantungan kunci nanti buat ibu-ibu semua tenang aja. Saya nggak akan, paling saya bawa satu lah buat dosen. Terus ikut kerja bakti dan daur ulang komunitas tadi, contohnya yang tadi Bandawara, ikut kerja bakti desa, itu juga salah satu aksi nyata yang kita lakukan. Dan untuk di ruang lingkup rumah, mungkin kita udah misalnya nih depan rumah udah dikasih tong sampah dengan 3 jenis tadi yang udah dipilah-pilah, kalaupun belum mungkin pakai plastik sendiri gitu. Ya harapannya setiap rumah ya Bu Lurah ya udah dipilah-pilah, jadi dari desanya sendiri udah tinggal setor dan jadi semua. Udah penutup aja, pantesan saya udah capek Bu. Penutup dan ajakan bertindak, sampah adalah tanggung jawab kita semua. Mulai dari diri sendiri, mulai dari rumah, ajak orang sekitar untuk ikut peduli. Kutipan. Nah, kutipan ini saya pengen ibu-ibu baca bareng-bareng. Aba-aba ya. Jadi, trial. Kutipan ini, jika bukan kita, siapa lagi? Jika bukan sekarang, kapan lagi? Bukan limbah organik. Tunjuk tangan dulu. Limbah organik itu contohnya ya, Ya. itu adalah bekas bahan makanan, kertas, kayu, itu contohnya. Ya kan? Iya organik. Organik. Kurang tepat. Pengen dulu siapa mau jawab dulu lah?
Dia udah maju duluan. Sampah organik itu yaitu sampah yang bisa didaur ulang. Misalkan sisa sayuran, sisa makanan, sisa tulang ikan. Itu diantaranya begitu. Sebutkan Ayo, yang lain contoh semangat. limbah B3 minimal 5. Bekas baterai, lampu, bekas baterai, lampu, termometer, bekas alat-alat kosmetik, terus obat kadaluarsa. Kan itu catatan saya, berarti saya aktif tadi mendengarkan ya. Apa singkatan dari 3R? Dan IPA lagi be. Yang lain. Wati. Maju. Ayo, harus bisa ngomongnya. Saya Wati, kader dari Sedap Malam. 3R itu rescue, circle ya. Salah, nggak ada circle. Itu yang jelas. Aku 2 kali boleh. Siap. Jangan ngeliat di HP. Ya, ini mah salah. Yang pertama reus, Oke. itu daur ulang. Yang kedua reus untuk menggunakan kembali. Yang ketiga recycle untuk daur ulang. Terima kasih ibu-ibu sudah meluangkan sekali lagi dan meluangkan waktunya, udah kita bersenang-senang bareng, terus-terusan bareng. Kira-kira ibu-ibu senang nggak? Senang nggak? Saya nggak dengar sama yang nggak dapat tadi. Ya, mohon maaf atas tutur kata yang mungkin kurang berkenan. Mohon maaf belum bisa ngasih yang terbaik. Saya cuma bisa berusaha ngasih yang terbaik buat ibu-ibu. Saya sama Hanto sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, terutama buat Bu Lura yang sudah memfasilitasi semuanya. Terima kasih banyak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.